syaihina wa murabbi arwahina Pengharsa Aba Aus Qaddasallahu sirrah wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi. Wakil Talqin Syekh Mursyid Bapak Kiai Mahya Al-Bukhari, Bapak Kiai Mustafa Al-Maduri, Bapak Kiai Haji Anang Asy'ari, Bapak Kiai Haji Kusairi Ajis MA, Bapak Kiai Zainal Muttaqin MPD, Dr. Kiai Haji Faisal Reza Adib, Pemangku Hajat Ibu Hajah Ira Prawira Bisma, Bunda Haya Prof. Priyatno, Bunda Dr. Sari Ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah mengawali pembahasan Zulhijjah dengan zikrullah, zikir. Dan ini merupakan ciri khas atau konsekuensi, konsistensi guru agung kita dalam penulisan kitab Fadailus Suhur, bahwa seluruh pembahasan ujung-ujungnya adalah zikir dan talqin. Dan itu ternyata hakikat segala sesuatu. Segala sesuatu itu kosong kalau tidak ada zikirnya. Bahkan dikatakan thariqatun nahaza thariqatul zikri. Ajaran thariqah kita adalah zikir. Adalah zikir. Fokus untuk zikir. Mengajarkan zikir yang benar. Zikir yang membawa kepada kekhusyuan, yang membawa kepada ketenangan, yang membawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti tidak mengajarkan usuluddin, dasar-dasar agama, tapi sudah sampai bagaimana cara pelaksanaan syariat, dasar-dasar agama yang di dalamnya ada zikrullah. Dan tidak hanya berzikir, tidak hanya istiqomah dalam berzikir, tapi bagaimana zikir itu memberikan buah, memberikan warna, aura positif dalam kehidupan kita, baik di dunia apalagi di akhirat. Karena Allah sudah membuat sebuah barometer. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu harus memberikan ketenangan. Kalau orang berzikir belum mendapatkan ketenangan, dia harus terus berusaha agar mendapatkan ketenangan. Dia harus terus memperbaiki metode zikirnya agar mendapatkan ketenangan. Itu barometer.
Ketenangan adalah puncak perjalanan seseorang. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu cirinya tenang. Maka di antara buah daripada zikrullah, buah ketenangan itu adalah makom tawakal. Makom tawakal. Tawakal adalah bukan berarti berserah diri. Pasrah, tidak ada usaha. Iktimadu ala Allah. Tapi bersandar kepada Allah. Wal wusuku bihi. Yakin kepada Allah. Warroja'u rizku minhu. Dan berharap rezeki kita dari Allah. Tanpa meninggalkan al-iktisab, usaha. Dalam kitab Salarimul Fudola, Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip pandangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau membagi tawakal itu yang pertama iradu an asbabil iktisab, meninggalkan usaha. Ini yang pertama, tidak usaha, tidak bekerja, semata-mata bi'timadil qalbi ala Allah, dengan sebab menyandarkan, meyakinkan hati kepada Allah. Untuk yang seperti ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, al-iktisab afdalu min tarkihi. Usaha lebih bagus daripada meninggalkan usaha. Kalau yang pertama ya nggak usah usaha, diam aja. Tawakal kepada Allah. Ini lebih bagus daripada usaha. Kalau yang kedua, usaha lebih bagus daripada tidak berusaha. Dan yang ketiga, ini menggabungkan antara dua pendapat. Bisa saja tawakal, semata-mata tawakal, meninggalkan usaha itu lebih bagus daripada usaha. Sekiranya la yashatu inda dzikir rizki alaihi. Dia tidak kecewa, tidak gusar, tidak gelisah, tidak marah ketika mendapatkan rezekinya sedikit. Ketika mendapatkan sedikit, dia lapang dada saja. Dan tidak memperlihatkan walayat tatallau ila su'ali ahadin minal khalq, tidak terpikir untuk mengiba, meminta-minta pertolongan kepada makhluk. Seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah wafat, sahabat baru tahu. Ternyata sering rumah Rasulullah, baik rumahnya Aisyah, Maimunah, Zainab binti Jahas, dan yang lainnya, sering sebulan itu tidak menyala api di dapurnya. Penggorengannya nggak kepake. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa dimasak.
Sampai sahabat bertanya, lalu kalian makan apa? Kok kami nggak tahu? Kalau kami tahu, kami kirim makanan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah memperlihatkan itu. Tidak pernah mengiba. Kata Aisyah bil aswadain. Kami hanya makan korma dan minum air putih selama sebulan. Orang yang sudah seperti itu, maka tawakal tanpa bekerja itu lebih bagus. Udah, ibadah saja. Tapi bagi orang yang masih gusar, masih gelisah dengan rizki yang sedikit, maka iktisab bihaqihi afdalu, berusaha bagi dia lebih bagus daripada dia gusar, meminta-minta, mengiba-iba. Inilah yang diajarkan oleh guru agung kita, jangan meminta, jangan berbelas kasih. Sudah, ini bisa terjadi, bukan berarti tidak meninggalkan kerjaan, tapi mungkin ada di antara kita yang tidak ada kerjaan, gitu. Lagi kosong. Ketika seperti itu, ya sudah, kuatkan tawakal kepada Allah. Jangan ada kata-kata, waduh, bisa mati nih kalau saya nggak kerja. Ketika diposisikan oleh Allah, tidak kerja, tidak ada income masuk secara usaha, ya sudah tawakal, gitu. Momen untuk meriadohkan diri untuk tawakal. Misalnya keluar dari kerjaan, belum ada kerjaan lagi, atau ketika badannya lagi kurang sehat, sehingga dia nggak bisa bekerja, ya sudah. Atau sudah berusaha kemana-mana, usahanya nggak ada yang maju. Ya udah, kata Abah kan, Ikhwan nggak ada yang nganggur. Ketika itu terjadi, misalnya terjadilah kerjaannya udah nggak kerja, usahanya juga malah bangkrut, misalnya gitu ya, tidak ada usaha, udah, iktimat Allah, al-wusuku bihi, hadir ke manakiban, terus tanpa mengeluh, waktu menjirohaka, wala tazhar bihi ahadan, sembunyikan innal jiroha iza khobbataha sufiyat, kata Imam Syafi'i, penyakit koreng kalau ditutup itu cepat sembuh. Maka faktum jirohaka wala tazhar bihi ahadan, sembunyikan lukamu, perban lukamu, tutupi lukamu, jangan perlihatkan kepada orang lain. Kam min jarihin sakalin nasi lawa'atahu fazadahun nasu dan fauqoma wajada. Berapa banyak orang yang terluka, punya masalah, mengadu kepada orang, curhat kepada orang, tapi ternyata menambah masalah bagi dia. Bagaimana caranya? Inilah yang diajarkan guru agung kita dalam bermunajat kepada Allah. Perlihatkan luka itu di tempat yang kosong, obati. Lalu ditutup lagi. Fi munajati rabbika al-ahadus somad. Ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, maka Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat pernah ngelihat
Ada orang-orang yang sedang duduk-duduk aja, berleha-leha, dan mengaku dirinya tawakal. Umar ngelihat mereka yang tidak ridho dengan apa yang Allah kasih, gitu. Masih punya keinginan, masih punya target. Jadi kalau masih punya target, jangan tawakal doang, kerja, usaha. Tapi kalau sudah nggak punya target, yang penting gimana Allah aja. Hatta nggak punya rizki, hatta sakit, bagaimana Allah aja. Menjadikan dirinya itu tawakal. Umar ngelihat ini bukan orang seperti itu. Maka kata Umar bin Khattab, tawakal itu adalah orang yang menanamkan bibit biji di tanah lalu bertawakal. Cangkul dulu, masukin bibit, kasih pupuk, habis itu tawakal. Ikat dulu kontakmu, baru tawakal. Hmm. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.